Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muslimin. Terima kasih sudah berkenan kembali menonton video dokumentasi ini sampai habis. Semoga video dokumentasi ini selalu bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk jangan ragu bersedekah dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, dan berapapun. Maka orang yang rajin bersedekah dikategorikan dia orang yang syakur. Syakur itu orang yang rajin bersyukur. Kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah nikmatku. Sifat bersyukur itu muncul dari amalan apa? Rajin sedekah. Dan sedekahnya divariasi, Pak. Ada sedekah terang-terangan, ada sedekah sembunyi-sembunyi. Boleh. Terang-terangan, boleh. Boleh nggak Ustaz terang-terangan saya sedekah? Boleh. Sembunyi-sembunyi boleh? Boleh. Yang nggak boleh Pak, sembunyi-sembunyi tidak sedekah. Kalau lagi sakit, yang dikerjakan pertama kali bukan ke dokter, bukan ke rumah sakit, kecuali emergensi sih ya. Bukan ke herbalis, bukan ke pembekam, tapi sholatlah dulu 2 rakaat minta petunjuk kepada Allah. Itu dulu yang pertama kali dikerjakan. Kenapa? Apa susahnya Allah menyembuhkan kita, Bapak sekalian? Begitu mudah Allah menyembuhkan. Cuman seringnya manusia lupa sama dia. Mobil Toyota kalau dibuat pasti ada spare part, pasti ada onderdilnya. Maka kita juga sama. Kalau kita manusia ya, ada onderdilnya, ada suku cadangnya, ada aplikasinya. Maka manusia itu dikasih Allah aplikasinya. Aplikasi untuk hidup sehat, untuk menjalankan peran dia sebagai Abdullah dan Khalifah. Aplikasi pertama apa? Aplikasi atau software yang pertama adalah sholat. Kata Allah dalam Al-Quran, ista'inu bis-sobri was-sholat. Jadikan sholat sebagai penolong. Jadi kalau sakit, kalau lagi ada masalah, lagi ada segala macam urusan, sholatlah. Mana qasad sadaqatun min mal. Ingat, sodakoh itu tidak mengurangi harta. Tidak berkurang. Jangan berpikir ketika antum sodakoh, antum punya orang 10.000, antum sodakoh 3.000, duitnya tinggal berapa? 7.000? Tidak, itu matematika yang salah. Matematika yang benar, yang 3.000 Allah lipatkan jadi 10 kali. Jadi berapa? Kalau jadi 10 kali lah yang paling rendah, 30.000. Jadi antum sedekah 3.000, jadi berapa duit antum? 37.000. 37.000. Juga kalau teman-teman mau mendapatkan keutamaan sedekah yang paling afdal itu di hari Jumat. Apa saja kita mau keluarkan hari Jumat, itu sedekah yang paling baik. Dan alhamdulillah di Indonesia peluangnya luar biasa ini. Karena di hari Jumat menumpuk banyak orang-orang miskin. Itu sebuah karunia. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, innama turzakuna li fuqaraikum. Kalian malah diberikan rezeki dari orang-orang miskin kalian. Hadis tentang dilipat gandakannya pahala sedekah di hari Jumat adalah hadis riwayat Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah. Kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudha'afu yaumul jum'ah. Sedekah yang dikerjakan pada hari Jumat akan dilipat gandakan pahalanya. Dan Allah akan ganti, itu sudah pasti. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan, Allah akan ganti, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Sebaik-baik pemberi apa? Rezeki. Makanya Allah menamakan sedekah dengan hutang. In tuqridullaha qardan hasana. Kalau kalian berikan hutang kepada Allah dengan utangan yang baik. Ya. Allah menamakan sedekah itu dengan hutang supaya Allah ente jangan khawatir. Yang pinjam duit itu Allah. Dan Allah pasti apa? Ganti. Kalau ada orang miliarder punya uang banyak, pinjam uang sama saya 1 juta. Kebetulan dia tidak bawa uang, lagi umrah. Firanda, saya pinjam uang lah 1 juta. Saya tahu dia kaya raya. Dengan mudah saya kasih pinjam karena dia pasti kembalikan. Karena saya tahu dia orang kaya raya. Bagaimana kalau yang pinjam Allah Subhanahu wa taala? Pasti diganti. Di jalan Allah 10 kali lipat. Praktekin, ini rumus yang sederhana. Infak, Allah bilang di jalanku, aku akan balas infakmu itu. Pasti lebih banyak. Dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, orang sebelum kalian ada 2 orang, dua-duanya bersahabat, dua-dua punya kebun, musim kemarau, nggak ada hujan sama sekali. Kata Nabi SAW, ini si A sama si B, dia disebutin namanya. Kata Nabi SAW, salah seorang dari mereka, kita anggaplah misalnya A sama B, si B ini. Dia bilang, saya melihat ada awan lewat di atas kebun saya, dan saya dengar suara mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya si Fulan, temannya dia di sebelah.
Maka dia bilang, saya bingung. Kenapa ada suara dari awan? Saya ikutin. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Penyampaian Nabi SAW. Kata Nabi SAW, dia pergi kebun temannya. Ternyata betul hujan turun cuma di situ saja. Yang lain enggak, musim kemarau. Lalu kemudian, dia tanya temannya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu? Dia bilang, hasilnya kebun ini saya bagi 3. Hasilnya, saya bagi 3. Sepertiga, saya infakkan dulu jalan Allah. Sepertiga, saya pakai untuk kembali modal. Sepertiga saya pakai buat kebutuhan keluarga saya. Kata temannya, pantas kau dapat ini. Ahibati fillah, as-sadaqatu taqi masari as-su. Sedekah itu menyelamatkan kita dari bencana-bencana buruk. Maka saatnya, masih banyak orang-orang yang susah hidupnya, masih banyak orang-orang yang perlu bantuan kita, dan seorang muslim diperintahkan untuk sedekah selama hayat masih di kandung badan. Teman-teman sekalian, bagi yang sedang menghadapi permasalahan dalam hidup, penyakitnya belum sembuh, utangnya belum terlunasi, usahanya belum sukses, pikirannya masih suka ribut, belum mendapatkan keturunan, sedekah. Sedekah adalah amal yang paling baik. Bersedekahlah, Allah akan berikan banyak jalan keluar. Kata para ulama salaf, berapa banyak permasalahan selesai karena bersedekah. Sedekah teman-teman sekalian. Bahkan seringkali kata ulama, kalau kita mohon kepada Allah, ya Allah sembuhin penyakit saya, ya Allah lunasi utang saya, ya Allah sukseskan usaha saya. Seringkali datang cobaan Allah ingin menguji orang ini ikhlas atau tidak. Di masa-masa genting itu akan ada orang yang menelpon kita atau mau WA kita di zaman sekarang mungkin. Maka mereka mengatakan tolong bantu saya. Kalau kita berpikir manusiawi yang digoda oleh syaitan, ini orang gak tahu diri. Sudah tahu kita susah, malah minta bantuan. Padahal sebenarnya ini adalah solusi dari masalah yang sedang kita minta. Dermawan adalah kebaikan. Dan bagi teman-teman yang punya masalah, seberat apapun, ya, perbaiki masalah Anda dengan sedekah. Sakit yang tidak sembuh, ya, seringnya sumpah, permasalahan apapun, sedekah. Ya, kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkanya Allah. Kata para ulama hadis, kalau ada hukuman yang akan datang kepada seseorang lalu dia bersedekah yang besar, Allah SWT akan keluarkan dari permasalahannya. Bahkan lanjutan hadis dikatakan, wa tadfa'u mitati su, dan bisa menolak mati yang buruk. Ya, sedekah itu bisa menolak mati yang buruk. Ya. Jadi dermawan itu sangat baik. Semua ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan kalimat yang membawa pada kesombongan. Itu mobilku, itu rumahku. Paling bagus, boleh orang bukan tidak boleh mengatakan mana rumahnya, oh ini, yang ini rumah. Tapi kalau seseorang ikuti dengan tujuan untuk sombong, ini bahaya. Bisa Allah SWT angkat nikmat itu setiap saat. Bahkan kalau perlu menggunakan bahasa lebih santun, tinggal di mana? Di sana ada rumah Allah amanahkan kepada saya. Karena kita kalau meninggalkan tidak akan bawa itu. Jadi kalau kita mengembalikan kepada Allah itu berarti kekuatan tauhid dan akidah kita, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kastiran muhsinin. Semoga apa yang telah diikhlaskan oleh para donatur di kegiatan berbagi rezeki Jumat Berkah per 29 September tahun 2023 mendapatkan pahala terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa banyak keberkahan, kemudahan, kelancaran, dan bermanfaat.